Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, penikmat dari channel Pondok Hipnotis Indonesia. Bertemu dengan saya Mas Nub ya, Roh Raja Wali. Jadi sebelum menonton video ini, nanti video ini durasinya cukup panjang sekali, mungkin di atas 25 menit. Bagi yang mau saja menerima manfaat dari apa yang ingin saya berikan, rahasia apa yang saya berikan tentang kekuatan kata-kata, silahkan dilihat sampai selesai. Kalau perlu siapkan kuotanya, atau teman-teman bisa pergi ke tempat yang ada wifi gratisnya, karena ini sangat panjang sekali dan tentunya ini hanya yang berkenan saja untuk menerima ilmu dari saya. Ini saya berikan gratis kepada teman-teman. Silahkan simak videonya, bagaimana cara menggunakan kekuatan kata-kata dalam kehidupan sehari-hari kita. Power kata-kata buat diri sendiri maupun buat orang lain. Terima kasih yang sudah menyimak videonya. Silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, berjumpa kembali dengan saya Mas Nub dari channel Pondok Hipnotis. Baik sahabat, di siang yang cukup adem ini saya akan memberikan ilmu kepada kalian. Saya akan membagikan ilmu kepada kalian, yaitu bagaimana menggunakan kekuatan kata-kata. Kata-kata ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai agar kalian paham ketika saya memberikan ilmu ini dan bisa diterapkan dalam kehidupan kalian. Namun info saja, sekarang ini tanggal 13 Februari 2020. Jadi bagi teman-teman yang sudah terdaftar di program khusus, saya ucapkan terima kasih. Nanti tanggal 23 akan dimulai serentak. Sisa kuota untuk paket 1, paket 2, dan paket 3 masih ada, walaupun tinggal sangat sedikit sekali. Bagi yang ingin mendaftar, kalian silahkan cek deskripsi. Ada nomor WA, kalian akan bertemu dengan admin saya, dan nanti akan selanjutnya diterangkan bagaimana program-programnya apa saja yang diajarkan. Dan juga bagi teman-teman yang ingin mendapatkan diskon kesempatan ini, silahkan dicek di tanggalnya ya. Nanti karena ada banyak diskon juga sesuai dengan tanggal. Sekarang sudah tanggal 13, jadi sudah memasuki sesi kedua untuk program diskon. Baik, sebelum kita melanjutkan videonya, senyum dulu. Jangan lupa senyum, karena senyum ini sangat luar biasa buat energi kita, buat kehidupan kita. Silahkan simak videonya, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, kalau berkenan silahkan subscribe. Yang suka dengan video saya silahkan di like, yang tidak suka juga silahkan ditekan tombol unlike. Oke, baik, kita lanjutkan materinya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, kita sambil santai saja ngobrol di video kali ini. Oke, sambil ngopi. Yang belum ngopi silahkan ngopi dulu. Maaf nih, saya ngopi dulu. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana sih cara menggunakan kekuatan kata-kata kita, terutama untuk diri sendiri, dan juga kata-kata yang digunakan untuk orang lain atau mempengaruhi pikiran orang lain. Di level yang paling dasar, bahkan energi bergerak mengikuti kata-kata yang merupakan bentuk suatu keinginan atau suatu kehendak. Dan ini tentunya adalah anugerah yang sangat luar biasa. Bahkan ada tulisan yang berbunyi begini: awalnya adalah kata, dan kata itu bernama Tuhan, dan kata itu adalah Tuhan. Entah memang benar atau hanya berlebihan saja, nanti akan kita bahas pelan-pelan. Melalui kata, manusia mengekspresikan kekuatan kreatifnya, dan melalui kata-kata juga manusia memunculkan semua hal yang ada di semesta ini. Bahasa apapun yang kita gunakan, niat dan keinginan akan terwujud melalui sebuah kata. Atau apa yang kau inginkan, apa yang ingin kau rasakan, orang seperti apa diri kamu sebenarnya, juga akan terwujud. Semua itu dengan diawali dengan sebuah kata-kata. Tapi di sisi lain, kata-kata juga bisa menghancurkan apapun ya di semesta ini. Ini perlu diwaspadai. Kata-kata ini adalah ibarat pedang bermata dua. Di satu sisinya penuh dengan kuasa, penuh dengan kekuatan untuk menciptakan. Namun di sisi satunya juga mempunyai kuasa atau kekuatan untuk menghancurkan. Kata-kata bukan sekedar simbol atau simbol tertulis, ya, simbol suara atau simbol tertulis. Lebih dari itu teman. Jadi kata-kata adalah sebuah kekuatan yang sangat ajaib yang menggerakkan energi untuk berpikir, dan dari sana juga menciptakan banyak penemuan, banyak peristiwa, dan juga banyak kondisi. Ini berawal dari sebuah kata-kata. Ini yang perlu dipahami dulu di awal.
Kata-kata sebagai pedang bermata dua, di satu sisi bisa menciptakan kehidupan dengan penuh segala keindahan seperti kita di surga. Namun sebaliknya, dengan kata-kata yang salah atau penyalahgunaan kata-kata bisa menciptakan hidup kita sendiri atau hidup orang lain menjadi penuh kesengsaraan, seperti halnya sudah di neraka. Ya. Ini perlu dicatat. Dan tentunya kita sering mendengar bahwa kata-kata mempengaruhi pikiran, dan pemikiran akan sesuatu mempengaruhi perasaan atau emosi. Dan emosi ini menggerakkan seseorang untuk bertindak, dan tindakan mengakibatkan sesuatu. Dan jika tindakan yang sama dilakukan terus-menerus, akan menjadikan sebuah kebiasaan yang pada akhirnya membentuk kondisi hidup, dan semua itu diawali dari kata-kata. Ya, ini penting untuk di awal ini saya sampaikan. Dan tentunya dengan melatih diri sendiri dalam berkata-kata yang benar kepada diri sendiri dan juga berkata benar kepada orang lain, itu adalah hal yang utama. Selain kata-kata sebagai alat komunikasi kita sehari-hari, itu juga merupakan hal yang menggerakkan pertukaran energi di level yang tidak kasat mata, ya. Artinya tidak terlihat secara visual. Oke. Perlu dipahami bahwa juga kata-kata merupakan sebuah anugerah. Kata-kata adalah sebuah keajaiban. Tergantung bagaimana kita dalam menggunakan anugerah tersebut, ya teman. Apakah untuk hal yang memberdayakan diri atau bahkan sebaliknya. Ini ada sebuah cerita yang cukup menarik. Bagaimana seseorang menggunakan kata-katanya ini untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Ada sebuah cerita ketika seorang guru berbicara tentang kekuatan kata-kata yang bisa menghipnotis atau daya hipnotisnya tinggi. Dia bertemu dengan seseorang dan kemudian sang guru berteriak, "Anda omong kosong jika saya mengatakan Allah itu, apakah itu akan membuat saya ilahi? Dan jika saya mengatakan dosa, apakah itu juga membuat saya jahat?" Sang guru ketika mendengar dari sang murid berkata seperti itu, dia bilang, "Hai, duduk kau bajingan." Ya, kata sang guru. Sontak saja orang tersebut atau murid tersebut menjadi naik pitam, mukanya merah padam, ia terdiam sesaat dengan suara yang sangat serak parau. Dia merasa sangat tersinggung dan sakit hati dengan ucapan yang dikatakan oleh sang guru karena menghardiknya tadi. Namun beberapa saat kemudian terlihat wajah sang guru ini terlihat menyesal sekali. Kemudian dia berkata, "Maafkan saya memang khilaf, saya sungguh-sungguh minta maaf atas kelancaran saya yang tidak termaafkan itu." Apa yang terjadi? Murid atau orang yang diajak berbicara tadi pelan-pelan segera menjadi sangat tenang. Nah, ketika orang itu sudah tenang, maka sang guru pun berkata, "Nah, sekarang ini kau tahu jawabannya, bahwa satu kata bisa membuat kau naik pitam, dan satu kata lainnya segera menenangkan kamu." Itu ucapan sang guru kepada sang murid tersebut. Tadi kita tahu bahwa kata-kata sangat bisa mengungkapkan sebuah emosi, bisa memainkan emosi manusia, berpengaruh kepada emosi. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui ya, bahwa otak manusia itu ibarat hard disk sebuah komputer. Artinya bisa diisi dengan program-program apapun, dan program itu adalah berupa sekumpulan kata-kata. Dan ini juga seperti tanah yang subur dan bisa ditanami benih apa saja. Dan benih itu adalah berupa kata-kata atau perkataan. Mungkin tanpa teman-teman sadari di luar sana bahwa setiap manusia itu adalah tukang hipnotis. Saya ulang adalah sekali lagi ya, setiap manusia itu adalah tukang hipnotis. Artinya kita bisa memantrai orang dengan kata-kata dari mulut atau batin kita, dan juga bisa melepaskan orang dari pengaruh apapun dengan kekuatan kata-kata kita. Contohnya, banyak pasien yang akhirnya benar-benar mati karena pergi ke dukun atau ke dokter tempatnya dia berobat, dan apa yang dikatakan oleh dukun atau dokter tersebut dia percayai. Dukun atau dokter tersebut mengatakan bahwa ia akan mati sebulan atau 3 bulan lamanya setelah dari sekarang. Ketika orang tersebut mempercayai, dia benar-benar mati di 1 bulan kemudian atau di 3 bulan kemudian. Ya, ini berbahaya. Saya ulangi, adalah kata-kata adalah mantra yang bisa membawa berkah, atau justru sebaliknya yang bisa membawa kutukan. Kata-kata itu juga bisa menjadi, saya ulang, kata-kata itu juga bisa menjadi daya penyembuh atau menjadi daya sakit bagi orang lain atau diri sendiri. Jadi waspadalah ya. Jadi dengan kata-kata ini kita harus benar-benar sangat waspada sekali.
atau ini yang perlu disadari oleh teman-teman, bahwa ketika kita menggunakan kata-kata dengan benar kepada diri sendiri atau kepada siapapun, ketika kita menggunakan kata-kata yang berkata dengan kalimat-kalimat yang negatif kepada diri sendiri, itu adalah sebuah mantra. Mantra apa? Mantra hitam seperti ini kaos ini ya. Jadi ini sangat berbahaya karena itu akan menjadikan diri ini tadi, misalkan dipercaya kamu mati ya, kamu percaya itu maka mati juga ya, atau sebaliknya. Jika kita menggunakan kata-kata itu positif atau memberdayakan buat diri sendiri terutama dan juga buat orang lain, itu adalah sebuah mantra yang baik atau mantra putih yang pada akhirnya membawa diri kita seperti sesuai apa yang kita katakan atau kita batin. Dan teman-teman bisa memilih ketika kau menggunakan kata-kata untuk mengatakan dirimu bodoh atau sebaliknya bahwa dirimu itu pintar. Dan teman-teman juga bisa memilih mengatakan dirimu itu lemah atau selalu kuat, penuh tenaga. Dan juga teman-teman bisa memilih mengatakan saya itu pelupa atau ingatan saya sangat sempurna. Dan juga teman-teman bisa memilih mengatakan saya kok selalu sakit, badan saya tidak enak, atau sebaliknya teman-teman bisa memilih mengatakan bahwa saya itu orangnya sangat sehat, selalu sehat, penuh tenaga dan lain-lain. Bahkan ini yang sering kita dengar umum, bahwa teman-teman pun bisa memilih mengatakan bahwa saya itu lagi sedih, ataupun mengatakan bahwa saya itu orangnya yang selalu bersyukur dan bersukacita gembira. Teman-teman bisa memilih mengatakan bahwa saya itu mencari uang kok sulit sekali, atau teman-teman juga bisa memilih mengatakan bahwa mencari uang itu sangat mudah sekali. Semudah uang itu akan mendatangi kita, ya, tidak perlu dikejar, tapi uang tersebut justru akan datang menghampiri kita. Jadi waspadalah, sekali lagi saya ingatkan, waspadalah untuk menggunakan kekuatan kata-kata ini. Hati-hati ya teman-teman. Catatan di sini bahwa jangan berdosa terhadap diri sendiri dengan kata-kata kita sendiri. Hati-hati. Jangan pernah berkata negatif terhadap diri sendiri, karena itu membawa pengaruh langsung kepada diri kita sendiri, ke dalam pikiran bawah sadar kita sendiri, dan pada akhirnya juga akan memengaruhi mood kita, memengaruhi hari-hari kita selanjutnya ya. Kita akan sangat terpengaruh dengan ucapan kata-kata yang kita gunakan. Jadilah orang yang benar dalam berkata-kata, terutama kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain, karena kita telah tahu betapa dahsyatnya pengaruh dari kata-kata. Yang terutama dalam hidup ini adalah bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dulu. Dan itu yang pertama adalah dengan berkata-kata yang benar dan memberdayakan kepada diri kita sendiri. Karena kata-kata itu adalah sebuah energi ya teman-teman. Ini perlu dipahami. Kata-kata itu adalah sebuah energi, mengandung energi. Dan dengan menjadi orang yang benar dalam berkata-kata, berarti teman-teman sudah menggunakan energi dengan sangat benar, sangat tepat. Dan sebagai bukti cinta kepada diri sendiri. Dan mulai hari ini maka teman-teman bisa memilih untuk memutuskan atau membuat suatu perjanjian terhadap diri kita sendiri, bahwa mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, kita bisa memilih untuk menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, kata-kata yang sedap didengar, kata-kata yang manis, dan kata-kata yang membawa kebaikan baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Menggunakan kata-kata yang salah kepada diri sendiri itu otomatis membawa kehidupan kita seperti halnya di neraka, sangat tidak nyaman dan tentu saja sangat tidak membahagiakan. Jadi pesannya adalah jangan menggunakan kata-kata untuk mengutuk seseorang, mencari kesalahan seseorang, menyalahkan diri sendiri bahkan atau orang lain, karena itu bisa membawa kehancuran buat siapa? Buat diri kita sendiri maupun kehancuran buat orang lain. Di awal saya singgung bahwa kata-kata itu adalah sebuah energi. Kata-kata adalah sebuah sihir yang paling murni, sihir yang nyata. Kekuatannya melebihi apa yang bisa dipikirkan oleh otak kita, otak manusia. Kata-kata yang negatif yang diarahkan dengan bentuk kemarahan, bentuk kebencian, kecemburuan, iri hati, itu sifatnya sangat beracun dan sangat membahayakan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain yang kita ajak komunikasi. Jadi jangan menggunakan kata-kata ini untuk memanipulasi orang lain, untuk menipu orang lain. Jangan menciptakan kebencian antar suku, antar golongan, antar ras, antar agama itu hanya dengan sebuah kata-kata, karena itu akan merugikan diri sendiri juga pada akhirnya ya.
bukan hanya orang lain yang dirugikan, tetapi sangat merugikan terhadap diri sendiri juga. Dan jangan juga merendahkan diri sendiri, apalagi kita sampai merendahkan orang lain dengan kata-kata yang sangat membahayakan tadi ya. Jadi berhati-hatilah, pilihlah kata-kata yang bagus, kata-kata yang positif, yang dampaknya itu sangat baik terhadap diri sendiri. Oke, dan karena kita sadar bahwa kata-kata tadi itu adalah sebuah energi, kita juga harus selalu dalam kesadaran untuk selalu kebal terhadap kata-kata orang lain, baik kepada kita ataupun apa yang sedang dia keluhkan kepada kita. Kalau kita tidak waspada, apa yang terjadi, kata-kata tersebut bisa masuk ke dalam diri kita dan langsung berpengaruh pada mood kita, dan tentu saja ini sangat merusak diri kita, merusak hari-hari kita, merusak mood kita. Yang tadinya kita bahagia, tiba-tiba saja kita menjadi sangat sedih dan sebagainya ya. Jadi ini kita harus waspada sekali. Dan oleh karena itu mulai sekarang biasakan, mulai sejak bangun pagi, mulailah memantrai diri teman-teman dengan kata-kata yang memberdayakan ya, kata-kata yang menguatkan diri kita, kata-kata yang membuat kita itu penuh semangat, penuh energi, kata-kata yang membuat kita itu penuh sukacita dalam menjalani hari ya, menjalani hari demi hari. Pilihlah. Terus apalagi, jangan menyakiti dirimu dengan kata-kata sendiri, dan juga jangan menyakiti orang lain dengan kata-kata kita, karena ingat, itu seperti bumerang, energi itu bisa kembali pada diri kita. Jadi berhati-hati ya. Dan setelah kita tahu tentang perihal kata-kata tersebut tadi, maka hindari untuk bergosip ya, hindari dengan kata-kata yang negatif. Sebab dengan bergosip, dengan mengunjing orang lain dengan kata-kata yang negatif, itu adalah racun bagi siapapun yang mendengarkan. Dan ini sangat penting sekali sampai sini, itu adalah racun. Oke, baik, sekarang kita akan belajar bagaimana menggunakan kata-kata untuk membangun diri kita, atau orang menyebutnya di luar sana berupa afirmasi, LOA, penegasan, dan lain-lain. Itu hanya sebuah istilah. Jadi intinya bagaimana kita menggunakan, belajar membangun diri kita sendiri mulai saat ini dan seterusnya. Oke, seperti yang sudah tadi kita bahas, bahwa kata-kata itu energi, kata-kata itu adalah kekuatan. Maka kata-kata tersebut bisa dipergunakan untuk membangun diri kita sendiri, agar kita semakin baik dari hari ke hari, semakin tumbuh ya, semakin dewasa dalam berpikir, semakin bijaksana, dan semakin berkelimpahan dalam banyak hal. Jadi kata-kata itu adalah berupa afirmasi ya teman-teman. Dan afirmasi ini memerintahkan segenap energi di dalam diri kita untuk mengikuti kehendak dari diri kita sendiri, sehingga seluruh elemen ini bekerja untuk mewujudkan kehendak tersebut hanya dengan sebuah kata-kata. Afirmasi ini juga dikenal, atau orang umum menyebutnya adalah bagaimana kita itu memantrai diri kita sendiri dengan kata-kata. Coba ini nanti dipraktekkan setelah ini ya, setelah menonton video ini, coba mulai besok pagi dipraktekkan. Maaf ya. Oke, jadi saya ulang, mulai besok pagi dipraktekkan bagaimana jika rasanya ketika nanti teman-teman bangun pagi, cobalah untuk belajar mengatakan, tadi saya ajarkan caranya, belajar untuk mengatakan terhadap diri sendiri. Caranya bagaimana? Sambil melihat cermin, lalu teman-teman tatap itu cermin dengan matanya teman-teman sendiri, dan katakan, hai diriku, aku mencintaimu, aku akan selalu memberikan yang terbaik bagimu. Dan oleh karena itu, mulai hari ini aku memilih untuk selalu bersyukur, memilih untuk selalu tersenyum ya, memilih untuk selalu bersemangat, memilih untuk selalu bertenaga, dan memilih untuk melakukan yang sangat terbaik bagi setiap apapun yang saya kerjakan mulai sepanjang hari ini. Nah, jadi tadi afirmasinya, ketika teman-teman melihat cermin, lihat diri teman-teman di cermin dan katakan kepada diri teman-teman sendiri seperti apa yang barusan saya ajarkan tadi. Lakukan itu setiap bangun pagi, terus menerus. Nanti lihat hasilnya, apa yang terjadi dengan kehidupan teman-teman akan seketika berubah total. Oke, dan atas dasar prinsip dalam hal afirmasi atau memantrai diri tadi adalah kita bisa menggunakan kata-kata yang positif ya, yang berdampak atau efeknya langsung akan bekerja di wilayah mental kita atau di dalam pikiran bawah sadar kita. Misalnya kata-kata positif apa yang bisa kita pergunakan ya, misalkan gini, sepenuhnya aku adalah orang yang cerdas, karena aku adalah orang yang selalu diberikan pengetahuan oleh Sang Sumber Hidup atau Tuhan.
atau kata-kata yang lain, misalkan aku adalah pribadi yang sangat jenius, ya, atau aku adalah pribadi yang sangat kreatif, dan kata-kata yang lain. Misalkan kita bisa menyesuaikan dengan pekerjaan kita masing-masing. Tentunya yang menonton video ini berlatar belakang atau backgroundnya berbeda-beda kan. Jadi misalkan teman-teman ini yang menonton ini adalah seorang pebisnis, maka ketika melihat cermin tadi, teman-teman bisa melakukan afirmasi atau berkata-kata terhadap diri teman-teman sendiri seperti ini. Aku adalah seorang pebisnis yang jenius, aku adalah seorang pebisnis yang handal, aku adalah seorang pengusaha yang banyak akal, dan lain-lain. Silahkan nanti dicari kata-kata yang tepat ya untuk kepentingan masing-masing. Dan misalkan nih yang menonton ini adalah seorang yang karyawan atau seorang pekerja, teman-teman bisa berkata terhadap dirinya sendiri di cermin tadi seperti seperti kata-kata berikut ya. Aku adalah pekerja yang sangat tulus, aku adalah pekerja yang bekerja untuk berbakti kepada sang penciptaku, aku adalah pekerja yang senang melayani, dan lain-lain ya. Coba cari sendiri kata-katanya yang kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang positif. Jadi berafirmasilah untuk menjadi diri yang teman-teman inginkan. Misalnya, mulai saat ini dan seterusnya, aku adalah seorang pribadi yang penuh percaya diri sepenuhnya. Aku adalah pribadi yang penuh keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru. Saat ini aku adalah seorang yang penuh pesona, penuh karisma, penuh wibawa, dan lain-lain. Oke. Ini tentang diri. Jadi ini adalah contoh-contoh tadi bagaimana memantrai diri kita dengan kata-kata. Oke, misalkan hal contoh yang lain, bagaimana memantrai misalkan tentang uang ya, tentang duit. Misalkan, aku adalah orang yang sangat pintar menghasilkan uang. Aku adalah orang yang sangat cerdas melihat peluang apapun agar menjadi uang. Dan aku adalah orang yang selalu sadar untuk mengelola uang dengan sangat bijaksana. Aku selalu mempergunakan uang dengan segala penuh pertimbangan dan lain-lain. Oke, misalkan untuk berupa tentang kesehatan kita juga bisa memengaruhi dengan mantra-mantra tadi, dengan kata-kata yang positif tadi. Untuk tubuh kita sendiri misalkan, untuk menjadikan tubuh yang sehat, kita bisa memantrai dengan kata-kata, aku teranugerahi dengan kekuatan dan kesehatan yang baik sepanjang hidupku. Aku dianugerahi tubuh yang sehat, kuat, segar bugar, ya, dan lain-lainnya. Jadi intinya apa? Nah, maaf nih, saya sambil ngopi dulu ya. Intinya apa? Jadi di bidang apapun yang perlu teman-teman sadari, di dalam diri teman-teman, di dalam kehidupan teman-teman bisa memantrai diri teman-teman sendiri, bisa berafirmasi dengan penuh kuasa, ya, dengan penuh kekuatan. Sekarang kita akan melihat manfaat dan anugerah kata-kata ini untuk hal yang lain, yaitu sebagai makanan yang bergizi tinggi bagi jiwa kita ya. Ketika kita menggunakan kata-kata yang baik, merupakan energi yang baik, gizi yang baik untuk pikiran kita, juga bagi perasaan kita tentunya. Caranya adalah ucapan kata-kata tertentu ya, yang nanti akan saya berikan contohnya. Ucapkan, resapi, nikmati ya, dengan kecap lidah kita. Kata-kata itu adalah seperti lebah yang mengecap madu pada bunga. Jadi rasakan energi kata-kata tersebut. Kata-kata tersebut memenuhi seluruh ruang yang ada di diri kita. Rasakan ya, memberikan gizi atau nutrisi yang sehat, yang baik sekali buat jiwa kita, buat batin kita. Ini yang dinamakan adalah pengkonsentrasian diri pada kata-kata tertentu, dan ini juga merupakan bentuk cara berlatih yang sangat gampang yang kita bisa lakukan setiap hari. Misalkan kita menggunakan kata-kata yang sederhana. Kata apa itu? Misalkan tenaga. Coba teman-teman pejaman mata nanti ucapkan 3 kali tenaga, 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 dan rasakan itu. Artikan sebisa teman-teman. Apapun yang muncul gambaran di pikirannya teman-teman, rasakan ketika teman-teman mengucapkan kata-kata seperti itu adalah kata tenaga. Apapun gambaran yang tercipta di pikiran teman-teman, rasakan saja. Lalu teman-teman bisa menambahkan afirmasi kata tenaga tadi dengan kata-kata misalkan, aku penuh tenaga. Coba rasakan bagaimana hasilnya di diri langsung teman-teman. Ajaib? Tentu sangat ajaib. Apakah ini menjadi penuh tenaga buat diri teman-teman ketika mengucapkan kata-kata tadi? Caranya adalah coba beri penekanan pada huruf tertentu ya, gantian. Misalkan kata yang lain selain tenaga, semangat. Ucapkan 3 kali, resapi, maknai,
Ya, rasakan apapun ketika mengucapkan kata semangat, semangat, semangat. Atau bisa ditambah lagi misalkan apa? Semangat hidup. Kata tersebut semangat hidup, semangat hidup. Dan lakukan seperti yang tadi, teman-teman bisa merangkai sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Nah, kata-kata itu bukan saja cara untuk berkomunikasi dengan orang lain, tetapi kata-kata itu adalah bagaimana cara kita ini untuk memantrai diri kita sendiri, membangun diri, menyatakan berbagai hal. Tapi juga kata-kata tertentu juga akan menghasilkan gizi yang baik bagi jiwa kita. Ya, saya berikan contoh-contoh sederhana. Contoh kata-kata yang mengandung gizi tinggi tadi, yang mengandung energi yang baik, kata-kata yang positif, ibarat kata sedang memberikan makanan buat jiwa kita. Itu adalah menunya adalah kata-kata. Mungkin nanti bisa dicatat ya kata-kata apa saja nanti. Seperti tadi saya berikan contoh tadi semangat, tenaga, ya bisa dicatat. Contoh kata lain bisa digunakan adalah misalkan apa? Kekuatan. Ya, gunakan seperti contoh tadi, lakukan, resapi dan lain-lain. Kata yang lain misalkan apa? Gagal keterampilan. Ya. Kata lain apa lagi? Banyak akal. Okay. Kedermawanan, ketulusan, kecerdasan, keuletan, kewaspadaan, kebijaksanaan, kesabaran. Okay. Terus tadi yang sudah saya sebut semangat hidup, apalagi kreativitas, bersikap aktif, kelimpahan, kesehatan, tenaga, ya, sudah berikan contoh tadi, konsentrasi, apalagi niat baik, dan hal-hal lain silahkan dipikirkan ya. Banyak sekali kata-kata yang bisa kita pilih untuk kita pikirkan, dan teman-teman tentu bisa menambahkan sendiri kata-kata yang lain ya. Tip yang lain adalah gunakan kata-kata tersebut, misalkan gabungan ya dari dua kata tersebut dengan penghubung kata dan. Nah, tentang kekuatan kata dan ini sudah saya berikan di video sebelumnya. Teman-teman bisa melihat video sebelumnya bagaimana kekuatan kata dan kita bisa menggabungkan kekuatan kata-kata yang saya berikan tadi dengan kata penghubung dan. Misalkan apa contohnya? Misalkan kata yang baik adalah tenang dan damai, semangat dan kuat, ulet dan cerdas. Dan tentunya ini adalah cara-cara yang masih digunakan oleh orang-orang yang profesional ya, seperti para hipnotis, pesulap dan lain-lain. Mereka sering menggunakan kata dan. Ya. Contoh lain apa? Misalkan tegas dan berani, apalagi rajin dan semangat, sukacita dan senyum. Nah, jadi yang belum melihat video ini tolong senyum dulu. Kalau tidak senyum, kalau ketika teman-teman melihat video ini dan belum tersenyum sepanjang hari, mulai hari ini tadi, mulai pagi tadi, tidak usah lihat video ini ya, jangan diteruskan karena tidak bermanfaat. Apalagi kata-kata yang lain, misalkan gembira dan semangat. Nah, dan gunakan ini perpaduan setiap kata dengan kata penghubung dan, atau kita bisa menggunakan paduan-paduan kata tersebut menjadi 3 kata dan jadikan itu sebuah mantra atau nyanyian ya. Misalkan apa? 3 kata tersebut: tenang, damai, rileks. Ini perpaduan 3 kata. Apalagi kuat, bertenaga, semangat, perpaduan lagi. Berani, nekat, karismatik. Proaktif, cerdik, bertindak. Ya, proaktif di sini artinya adalah bersikap aktif ya. Ya, jadi yang perlu dilakukan teman-teman adalah melakukan pengulangan atau repetisi, karena ini sangat penting sekali dalam melakukan afirmasi di pikiran kita. Dan ini tentunya sudah banyak dilakukan oleh para tokoh-tokoh terdahulu ya, zaman dahulu kala ribuan tahun yang lalu. Nenek-nenek moyang kita, orang-orang hebat zaman dulu melakukan repetisi dengan menggunakan kata-kata tersebut. Kalau bahasa gampangnya tadi adalah dengan memantrai diri sendiri tadi dengan kata-kata yang tersebut, baik tokoh-tokoh dalam agama Hindu, agama Buddha, agama Islam dan lain-lain. Jadi ini bersifat universal ya, atau pada siapapun bisa menggunakan ini. Karena kenapa penting ini pengulangan atau repetisi? Dalam kondisi normal, ketika kita sudah sering menggunakan pengulangan kata-kata tersebut, maka akan menjadi permanen ya. Artinya akan menetap kuat di dalam pikiran alam bawah sadar kita. Oke. Ini sangat-sangat penting sekali. Tentu kita ingat ketika kita berusia 7 tahunan ya, atau kita melihat anak-anak sekarang yang masih berusia 7 tahun, 6 tahun itu masih sangat kecil-kecil sekali. Atau bahkan teman-teman ingat sendirilah masa lalu teman-teman ketika masih berusia segitu antara 6, 7, 8 tahun.
tahu nggak bahwa getaran otak di usia tersebut itu sangat rendah sekali. Secara frekuensinya itu sangat rendah sekali. Dalam dunia hipnotis atau dalam dunia ilmu pikiran, getaran tersebut ada di wilayah gelombang alfa atau theta. Dan ini adalah gelombang trans atau gelombang hipnosis. Maka apapun yang diucapkan itu langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ya, ketika masih kecil akan menetap kuat di dalam pikiran bawah sadar. Sementara ketika kita sudah dewasa seperti sekarang, getaran gelombang dalam kondisi normal itu ada di kondisi beta atau di kondisi yang sekarang, kondisi normal beta. Maka perlu dilakukan pengulangan tersebut agar nanti masuk ke dalam gelombang alfa, bahkan ke dalam gelombang theta. Teman-teman yang belum paham apa itu gelombang theta, alfa, theta, dan juga gelombang delta, silakan di Google ya. Apa itu, frekuensinya apa, dan pengaruhnya apa. Ketika teman-teman sudah masuk dalam gelombang-gelombang tersebut, silakan dicari sendiri ya. Coba belajar untuk mencari informasi sendiri, kan gampang. Tik gelombang pikiran manusia, di situ ada beta, alfa, theta, dan delta. Frekuensinya berapa dan apa yang bisa dimasukkan dalam gelombang-gelombang tersebut, atau apa yang bisa disugesti ketika orang masuki gelombang-gelombang tersebut. Yang kita bahas dalam ini adalah dalam video ini adalah bagaimana sih jika kita itu menggunakan afirmasi tersebut dengan benar, menggunakan kata-kata atau mantra tersebut dengan benar. Ini adalah contoh cara menggunakan kekuatan kata-kata, ya, baik untuk memengaruhi diri kita sendiri, memantrai diri kita sendiri, atau memantrai orang lain atau bahkan banyak orang di sekitar kita. Ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Tentunya ada beberapa teknik rahasia yang tidak mungkin saya berikan di video ini. Ya. Kekuatan kata-kata tadi yang sudah sangat dahsyat itu bisa jauh lebih dahsyat kita ketika menggunakan teknik atau cara-cara tertentu. Ya. Tentunya akan saya berikan hanya kepada yang ikut di pelatihan saya. Gabungan antara kata-kata dan teknik-teknik tertentu sehingga menghasilkan power, ya, power yang kuat, baik di level vibrasi, frekuensi maupun di level getaran ya. Jadi yang bagi yang sudah belajar saja. Tapi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Mulai saat ini dan seterusnya, jadilah orang yang penuh percaya diri, penuh semangat, penuh karismatik, penuh daya pesona, ya, selalu tersenyum, selalu bersyukur dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video Mas Nuk selanjutnya. Sekali lagi saya ingatkan, program khusus bulan Februari masih dibuka, walaupun kuota sayangnya sangat sedikit ya, dan ini tinggal sisa sedikit. Bagi yang tidak ingin ketinggalan, silahkan mendaftar sekarang juga. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Salam semangat dari saya Mas Nuk, dari channel Pondok Hipnotis Indonesia Roh Raja Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.